Trucuk ombyokan versus trucuk lolohan, mana yang lebih baik bang? Ini dia jawabannya. Halo semua, selamat datang di channel Nurlantia Wirawan. Video akan dimulai dalam 10 detik lagi. Untuk itu, tekan tombol subscribe beserta loncengnya sekarang juga. Hitungan mundur akan dimulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, karena dengan subscribe video akan terus diupload di channel ini. Nah sobat, sebagai pecinta burung berkicau, pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya burung trucuk. Salah satu burung kicau yang sangat populer di kalangan masyarakat, baik pecinta burung ocehan maupun tidak. Burung yang biasa juga disebut dengan trotokan ini memiliki suara yang merdu dan menjadi salah satu masteran handal untuk burung cucak rowo. Suara ropelnya yang khas dengan volume kencang sangat terdengar menjadi lebih indah ketika dinyanyikan oleh burung cucak rowo. Burung trucuk juga disebut burung alarm subuh karena gemar sekali berkicau mulai waktu subuh. Jadi bisa menjadi pertanda ketika hari sudah memasuki waktu subuh. Populasi burung trucuk terbilang masih melimpah di alam. Meskipun demikian, sobat tetap harus menjaga kelestariannya. Sudah ada beberapa kalangan yang mulai menangkarkannya. Hal tersebut tentu perlu diapresiasi ya sobat, karena menangkarkan burung trucuk cukup sulit juga. Saat ini burung trucuk bisa diadopsi dari ombyokan dan lolohan. Meskipun baik ombyokan maupun lolohan trucuk masih banyak yang berasal dari hasil tangkapan liar. Yang dimaksud burung ombyokan adalah burung yang diperoleh dari hasil tangkapan liar, di mana ketika burung itu dijual masih berupa koloni ya. Jadi satu kandang memuat hingga belasan bahkan puluhan burung trucuk. Nanti secara mandiri kita pilih yang paling sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan ya sobat. Kemudian burung trucuk lolohan adalah ketika kita mengadopsi burung trucuk yang masih ada di sarang atau umumnya masih muda, sebutannya piyikan lah atau anakan trucuk yang belum mandiri. Biasanya piyikan trucuk ini juga berasal dari mengunduh sarangnya di alam, tapi ada juga yang dari peternakan burung trucuk. Tapi kalau di daerah saya masih bisa dihitung jari ya yang namanya peternak trucuk ini, belum banyak. Dari kedua jenis trucuk ini, mana yang lebih baik bang? Trucuk ombyokan atau lolohan? Yuk kita bahas sedikit kelebihan dan kekurangan dari memelihara burung trucuk ombyokan dan lolohan. Pertama, kita bahas dulu trucuk ombyokan. Trucuk yang diombyo ini biasanya usianya bervariasi ya sobat, dan tentu sudah mandiri atau makan sendiri. Kekurangan dari trucuk ombyokan ini tentu masih liar, perlu waktu untuk menjinakkannya dan tidak mudah. Kemudian masalah kesehatan nih sobat, harus pintar-pintar memilih trucuk yang masih sehat, fit atau bugar ya. Karena pasti trucuk ombyokan itu masih stres, sebab yang biasanya bisa terbang bebas setelah ditangkap hanya bisa terbang di dalam sangkar. Perlu periode adaptasi yang tidak sebentar agar terbiasa dengan lingkungan barunya. Biasanya sering ditemui trucuk yang nafsu makannya turun, sehingga pasti kondisi kesehatannya juga ikut menurun. Percuma sobat pilih yang memiliki katurangan yang istimewa, tapi burung trucuknya tidak sehat atau lesu. Ujung-ujungnya bisa berujung ke kematian. Jadi kesulitan memelihara trucuk ombyokan adalah mengeluarkan potensi si burung trucuknya karena membutuhkan adaptasi dengan kondisi lingkungan dan makanan. Proses penjinaannya juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya sobat. Di balik kekurangannya ada pula kelebihan dari burung trucuk ombyokan. Burung hasil tangkapan liar atau kita sebut bakalan hutan, biasanya ketika sudah berkicau suaranya itu lebih lantang, los, dan variasi lebih indah ya sobat. Hal tersebut berlaku juga pada burung trucuk. Jika sobat berhasil mengeluarkan potensinya, burung trucuk liar ini akan memiliki suara dengan volume yang lebih lantang atau los. Dan pasti ada kejutan-kejutan lain dari variasi suaranya. Selain itu, gestur tubuh saat berkicau lebih atraktif atau menarik jika kita lihat sobat. Jadi menarik bukan sobat memelihara burung trucuk ombyokan. Itu tadi kelebihan dan kekurangan dari trucuk ombyokan. Lalu kedua, kita bahas mengenai trucuk lolohan. Nah, banyak juga sobat kicau yang lebih memilih memelihara trucuk lolohan. Kenapa bang? Jawabannya,
piyikan trocok diibaratkan seperti kaset kosong yang siap diisi dengan lagu-lagu yang indah. Meskipun begitu, ada beberapa kesulitan atau kekurangan dari memelihara trocok lolohan atau piyikan ini ya. Pertama, yang paling dasar saja sobat, tingkat kematian dalam memelihara trocok piyikan ini tak kalah besar dengan memelihara trocok ombyokan. Butuh ketelatenan yang tinggi dalam memelihara trocok piyikan ini, seperti meloloh pakannya, menjaga lingkungan tetap hangat, dan tidak lupa melindungi dari predator seperti tikus atau semut yang bisa membunuh si piyikan trocoknya. Meskipun masih piyik, trocok lolohan juga membutuhkan adaptasi dengan lingkungan barunya. Jadi butuh perawatan yang ekstra juga ya sobat. Lalu dalam melatih piyikan trocok ini tidak semudah yang dibayangkan. Harapannya kita bisa menjinakkan burung ini dengan lebih mudah. Kemudian hasilnya tidak giras, variasi lagunya bagus, serta volume kicauannya juga lantang. Hal-hal tersebut tidak selalu bisa dicapai ya. Yang terjadi malah bisa kebalikannya. Memang satu hal yang harus digarisbawahi adalah telaten dalam merawatnya ya sobat. Nah, kekurangan dari segi kicauan burung yang dirawat oleh manusia sejak kecil, terutama hasil penangkaran atau peternakan, biasanya akan lebih jinak. Akibatnya sering ditemui suara yang kurang terdengar los ya atau lantang sobat. Bahkan beberapa kasus tanpa pemasteran yang baik, variasi lagunya terbilang monoton. Jadi melatih piyikan trocok juga membutuhkan mentor burung lain yang baik juga ya sobat. Di balik kelemahannya tersebut, tentu menyimpan kelebihan yang bisa menjadikan trocok lolohan lebih unggul dibandingkan dengan trocok ombyokan. Kelebihan utama dari trocok lolohan adalah bisa diajak berinteraksi dengan pemilik. Boleh dibilang nih, trocok yang dirawat sejak kecil lebih mudah dijinakkan, sehingga lebih mudah juga kita ajak interaksi karena dia lebih terbiasa dengan kehadiran manusia. Dari segi suara, kembali lagi, dia adalah kaset kosong, selembar kertas yang masih putih yang bisa kita isi sesuai dengan variasi lagu trocok berdasarkan keinginan kita. Ya, kita tahu lagu trocokan ropelannya ya itu-itu aja. Namun jangan salah, cengkok dari masing-masing trocok itu berbeda-beda ya sobat pembawaannya. Jadi poin paling penting adalah trocok lolohan meskipun dari tangkapan liar lebih mudah dijinakkan dibandingkan dengan trocok ombyokan. Baik sobat, itu tadi kelebihan dan kekurangan dari trocok lolohan dan ombyokan. Dari situ kita bisa tarik kesimpulannya bahwasanya dari segi suara bagi kami lebih suka burung trocok ombyokan karena bakalan liar itu akan banyak kejutannya. Tapi boleh dibilang itu perjudian ya sobat. Bisa juga kena prank sama trocoknya, dilihat katurangganya bagus, kicauannya biasa aja. Nah, lalu kalau bicara adaptasi, tentu lebih unggul trocok lolohan atau piyikan. Kita bisa latih sesuai kemauan kita. Jadi jika pada jalan yang benar, trocok piyikan bisa mengeluarkan potensi yang tidak kalah dengan trocok yang lain. Terakhir, bicara angka kematian ya sobat, baik trocok ombyokan maupun piyikan atau lolohan, boleh kami bilang berimbang ya sobat. Masing-masing mempunyai tingkat kesulitan tersendiri, namun dalam pemeliharaan sehari-hari mungkin menurut kami lebih mudah trocok ombyokan, di mana sudah tidak bergantung dengan pemberian pakan. Berbeda trocok lolohan atau piyikan yang masih bergantung dengan kita untuk memberi pakan, terutama yang belum mandiri ya sobat. Itulah sobat jawabannya adalah kami pilih trocok ombyokan karena ada seninya tersendiri dalam perawatannya, serta harganya lebih terjangkau. Sebagai tambahan nih, biasanya trocok piyikan atau lolohan yang masih ada di sarang harganya relatif lebih mahal dibandingkan trocok ombyokan. Itu yang terjadi di daerah kami ya sobat. Jadi masalah harga ini bisa menjadi perhatian bagi kami juga untuk memilih trocokannya. Oke sobat, cukup sekian video kali ini. Jika sobat suka video ini, bisa klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah sobat.